Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai BMC yang sudah kami susun dengan komoditas jamur enoki. Jamur enoki sendiri merupakan jenis jamur pangan yang berbentuk panjang dengan panjang kurang lebih 10 cm dan berwarna putih seperti tauge. Jamur enoki dapat tumbuh di alam bebas pada suhu rendah mulai musim gugur hingga awal musim semi. Jamur enoki mengandung banyak kandungan seperti serat, protein, vitamin B, serta mineral. Jamur enoki sendiri ditanam pada media tanam yang terbuat dari gergaji, serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan jerami yang dibentuk seperti adonan dengan pH ideal di angka 6,5. Lalu untuk proses penanaman jamur enoki atau proses inokulasi itu dilakukan di dalam ruangan yang steril dan bersih. Jamur enoki yang sudah ditanam kemudian dipindahkan ke dalam kumbung atau ruang pertumbuhan jamur yang harus dijaga kelembabannya di angka 80 hingga 85% dengan suhu ideal di angka 20 hingga 30 Celcius. Kemudian untuk pemanenan sendiri dapat dilakukan pada usia 20 hingga 30 hari setelah tanam. Business Model Canvas atau BMC merupakan sebuah alat manajemen strategis yang membantu mendefinisikan, memvisualisasikan, dan mengkomunikasikan ide atau konsep suatu bisnis dengan cara yang mudah dipahami. BMC ini terdiri atas 9 segments utama, diantaranya adalah Customer Segments, yang dimana Customer Segments ini berkaitan dengan siapa target konsumen kita. Dalam bisnis atau usaha jamur enoki ini, Customer Segments-nya yaitu restoran kelas atas, hotel dan resort, supermarket dan toko bahan makanan premium, distributor makanan, serta eksportir. Adapun segmen lainnya yaitu Value Proposition, yang dimana Value Proposition ini berkaitan dengan apa yang kita tawarkan kepada konsumen yang membedakannya dengan pesaing. Nah, dalam bisnis atau usaha jamur enoki ini, value proposition-nya yaitu jamur yang berkualitas tinggi, konsistensi pasokan, varietas jamur yang beragam, keberlanjutan dan ramah lingkungan, serta layanan pelanggan yang prima. Selanjutnya, channel atau media penjualan dan distribusi. Dalam BMC, channel mencangkup media yang kita gunakan untuk mendistribusikan dan memasarkan produk dari bisnis model yang kita bangun kepada konsumen. Dalam BMC jamur enoki ini, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memasarkan produk jamur enoki kepada konsumen antara lain. Yang pertama, melalui penjualan langsung seperti penjualan jamur enoki pada restoran, hotel, supermarket, dan distributor melalui penjualan yang berpengalaman. Yang kedua, melalui platform e-commerce seperti menjual jamur segar dan olahan jamur melalui platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Yang ketiga, keikutsertaan dalam pameran kuliner. Pameran kuliner dapat menjadi tempat untuk menjangkau pembeli baru serta untuk mempromosikan produk jamur enoki ini. Yang keempat, kerjasama dengan chef. Bekerja sama dengan chef ternama untuk mengembangkan resep masakan dengan jamur dan mempromosikan produk jamur menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan. Yang terakhir, publikasi dan media sosial. Membangun website dan akun media sosial untuk mempromosikan produk jamur serta menjalin hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya, customer relationship atau hubungan customer. Ini merupakan elemen dalam BMC yang mencakup bagaimana cara kita menjalin hubungan yang baik dengan customer. Dalam BMC jamur enoki ini, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hubungan baik dengan konsumen antara lain. Yang pertama, melaksanakan program royalitas yang salah satunya yaitu memberikan diskon. Hal ini bukan saja dapat mempererat hubungan dengan pelanggan, tapi juga dapat meningkatkan pembelian serta retensi, dan tidak menutup kemungkinan dapat menarik minat pelanggan baru pada produk olahan jamur atau jamur segar ini. Yang kedua, menyediakan layanan pelanggan yang responsif melalui telepon dan email, serta media sosial sebagai sarana untuk pengaduan dan saran. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang keempat, membangun komunitas pencinta jamur untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Dan yang terakhir, menyelenggarakan workshop dan kelas memasak untuk mengajari pelanggan cara memasak jamur. Revenue stream.
Poin yang pertama yaitu penjualan jamur segar, di mana menjual jamur segar ke restoran, hotel, supermarket, dan juga distributor dengan harga yang premium. Selanjutnya yaitu penjualan jamur olahan, menjual jamur olahan seperti keripik jamur, saus jamur, dan juga jamur kentang dengan harga yang premium. Yang ketiga yaitu layanan konsultasi, di mana menawarkan sebuah jasa konsultasi tentang budidaya jamur terkendali kepada pengusaha jamur lainnya atau kepada orang-orang yang ingin melakukan usaha di bidang tersebut. Yang selanjutnya yaitu penjualan bibit jamur, di mana menjual bibit jamur yang berkualitas tinggi kepada pengusaha jamur lainnya. Dan yang terakhir yaitu penjualan peralatan budidaya jamur, yaitu menjual peralatan budidaya jamur terkendali seperti rak jamur, sistem irigasi, dan juga pengatur suhu. Untuk poin BMC selanjutnya yaitu key resources. Yang pertama yaitu dibutuhkan fasilitas budidaya jamur terkendali yang terdiri dari gudang atau rumah jamur terkendali dengan sistem kontrol suhu, kelembaban, pencahayaan, dan ventilasi yang canggih. Yang kedua yaitu peralatan budidaya jamur yang terdiri dari rak jamur, kompos steril, media tanam berkualitas tinggi, sistem irigasi, pengatur suhu, dan juga panen. Yang ketiga yaitu dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dari jamur terkendali, masuk ahli biologi, ahli teknik, dan juga ahli pertanian. Yang selanjutnya yaitu distribusi yang handal untuk menjangkau pelanggan wilayah untuk pasar penjualan jamur. Selanjutnya yaitu ada key activities, di mana yang pertama penelitian dan pengembangan, melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produk jamur, mengembangkan varietas jamur, dan meningkatkan efisiensi budidaya. Yang kedua yaitu manajemen mutu, menerapkan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk jamur. Yang ketiga yaitu pemenuhan kepatuhan, memenuhi semua peraturan dan persyaratan yang terkait dengan budidaya penjualan jamur enoki. Yang keempat yaitu pelatihan karyawan, melatih karyawan secara berkala tentang budidaya jamur, keselamatan kerja, dan layanan pelanggan. Yang kelima yaitu pelestarian lingkungan, menerapkan praktik budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Yang selanjutnya itu ada key partnership, di mana yang pertama ada pemasok bahan baku, bekerjasama dengan pemasok bahan baku yang terpercaya untuk mendapatkan media tanam, pupuk, pestisida yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu ada lembaga penelitian, bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi budidaya jamur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada distributor, yaitu bekerja sama dengan distributor untuk menjangkau pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, chef dan influencer kuliner, bekerja sama dengan chef dan influencer kuliner untuk mempromosikan produk jamur kepada konsumen. Yang kelima yaitu lembaga sertifikasi, bekerja sama dengan lembaga sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat yang menjamin kualitas dan keamanan produk jamur. Selanjutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya merupakan salah satu komponen pada BMC yang menggambarkan pengeluaran yang perlu dikelola dalam menjalankan suatu model bisnis. Struktur biaya juga mengidentifikasi berbagai jenis pengeluaran yang diperlukan untuk operasional bisnis sehari-hari serta investasi jangka panjang. Adapun cost structure yang terdapat pada bisnis budidaya jamur enoki diantaranya adalah yang pertama, biaya sewa atau pembelian lahan dan bangunan. Biaya ini mencakup biaya sewa gudang, rumah jamur, atau investasi awal untuk membangun infrastruktur budidaya. Selanjutnya adalah biaya bahan baku. Biaya ini mencakup biaya media tanam, bibit jamur, nutrisi, air, dan energi. Lalu selanjutnya ada biaya depresiasi aset. Biaya ini mencakup penyusutan nilai peralatan budidaya seperti rak jamur, sistem kontrol iklim, dan mesin panen. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja. Biaya ini mencakup gaji pekerja manual, teknisi, dan staf administrasi. Lalu selanjutnya adalah biaya pemeliharaan. Biaya ini mencakup biaya suku cadang dan jasa perbaikan untuk peralatan budidaya. Lalu selanjutnya ada biaya pemasaran dan penjualan. Biaya ini mencakup biaya iklan,
promosi, dan partisipasi dalam pemeran dagang. Lalu yang terakhir adalah biaya penelitian dan pengembangan. Biaya ini mencakup biaya untuk mengembangkan strain jamur baru, meningkatkan teknik budidaya, dan menguji varietas baru. Berdasarkan bisnis model kanvas atau BMC yang disediakan, berikut adalah perhitungan perkiraan HPP, harga jual, keuntungan, dan pendapatan dari hasil usaha jamur enoki di greenhouse terkendali. Diasumsikan kapasitas produksi 1 ton jamur enoki per bulan. Harga bahan baku, media tanam 1 juta per ton, pupuk 500.000 per bulan, pestisida 200.000 per bulan, bahan kemasan 200.000 per bulan, biaya tenaga pekerja 10 juta per bulan, biaya sewa 5 juta per bulan, biaya utilitas 2 juta per bulan, biaya depresiasi 1 juta per bulan, biaya penelitian dan pengembangan sebesar 1 juta per bulan, biaya pemasaran dan penjualan 2 juta per bulan, biaya administrasi dan umum 1 juta per bulan, dan harga jual per kilogram jamur enoki sekitar 28.000. Perhitungan HPP. Dari rumus berikut, HPP yang didapatkan yaitu Rp24.000 per kilogram. Perhitungan keuntungan. Keuntungan didapat dari harga jual dikurang HPP didapatkan sebesar 4.000 per kilo. Perkiraan pendapatan didapat dari harga jual dikali produksi. Rp28.000 dikali 1000 kilo. Hasilnya Rp280 juta per bulan. Dengan catatan, perhitungan ini hanya perkiraan dan dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi aktual di lapangan. Faktor-faktor lain dapat mempengaruhi HPP, harga jual, dan keuntungan, termasuk kualitas jamur itu sendiri, biaya logistik, dan persaingan pasar. Penting untuk melakukan analisis pasar yang mendalami sebelum dimulai usaha jamur enoki di greenhouse yang terkendali. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, usaha jamur enoki ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan. Namun, penting untuk mengelola biaya dengan baik dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mencapai keuntungan. Tips yang bisa kami berikan yaitu gunakan bahan baku yang berkualitas untuk menghasilkan jamur enoki juga yang berkualitas. Terapkan praktik budidaya yang efisien untuk menekan biaya produksi. Bangun jaringan distribusi yang kuat untuk menjangkau pelanggan. Lakukan promosi dan pemasaran yang efektif untuk meningkatkan brand awareness. Pantau perkembangan pasar dan sesuaikan strategi bisnis sesuai kebutuhan.